Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Sahabat Kompas.com, wacana penundaan pemilu 2024 kembali menjadi polemik. Bahkan isu ini turut menyeret wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Meski telah berulang kali mengemuka, nampaknya kedua hal ini masih terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Wacana penundaan pemilu pertama kali dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ia mengklaim banyak akun di media sosial yang setuju dengan usulannya terkait penundaan pemilu 2024 selama 2 tahun. Kala itu Muhaimin menggunakan big data perbincangan di media sosial yang berisi 100 juta subjek akun. Pria yang akrab disapa Caimin ini pun mengakui bahwa temuannya berbeda dengan sebagian besar hasil survei. Namun, menurut Muhaimin, responden big data lebih besar sehingga dapat dijadikan acuan baru untuk mengambil keputusan. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Usulan Muhaimin ini kemudian didukung oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku dirinya menerima aspirasi serupa dari kalangan petani di Kabupaten Siak Riau. Sementara Ketum PAN Zulkifli Hasan menilai ada sejumlah alasan bagi partainya untuk mendukung penundaan pemilu. Mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak. Meski ada dukungan dari 3 partai politik, 5 parpol yang memiliki kursi di MPR DPR menyatakan penolakan terhadap wacana ini. Partai itu diantaranya PDIP, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai wacana penundaan pemilu tidak penting untuk dibicarakan. Menurutnya, persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan bahan pokok hingga kelangkaan minyak goreng lebih penting untuk ditangani. Sementara itu, peneliti media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi justru mempertanyakan klaim Caimin. Menurutnya, paparan Caimin yang menggunakan analisis big data dinilai tidak sepadan dengan jumlah pengguna media sosial di tanah air. Selain itu, Ismail mengaitkan klaim Caimin dengan data di lapangan yang direkam oleh sejumlah survei nasional. Dengan menggunakan hasil indikator politik, ia menilai justru lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu 2024. Untuk itu, Ismail yakin bahwa penolakan itu seharusnya justru akan lebih besar terlihat di media sosial. Di sisi lain, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan penundaan pemilu harus didahului dengan amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen terutama harus dilakukan pada pasal 22E ayat 1. Jika tidak ada amandemen, penundaan pemilu akan tidak sesuai dengan tata aturan hukum dan inkonstitusional.
Pramono juga mengatakan wacana itu akan berdampak pada jadwal pemilu jika ditindaklanjuti dengan usulan fraksi di Komisi 2 DPR. Untuk itu, sepanjang tidak ada usulan baru, KPU akan tetap bekerja sesuai tahapan dan jadwal yang sudah direncanakan. Terkait isu ini, Presiden Jokowi sebenarnya sudah berulang kali menolak usul perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jokowi bahkan mencurigai ada pihak yang sengaja mengusulkan hal tersebut untuk menjerumuskan dirinya. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Meski begitu, Jokowi didorong kembali untuk menyatakan sikapnya di depan publik. Pasalnya, muncul kecurigaan bahwa pemerintah punya andil dalam memobilisasi elit partai untuk meramaikan isu ini. Bawono menduga isu penundaan pemilu berasal dari orang-orang di sekitar presiden, baik elit politik dan pelaku bisnis. Mereka adalah kalangan yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan yang cemas ketika kepemimpinan Jokowi berakhir. Padahal Bawono menilai usul penundaan pemilu sangat kontraproduktif terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional dan aspirasi publik. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.